Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 1796. Mewujudkan ikrar semula dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Buddha merealisasikan berbagai jejak transformasi untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Buddha menampakkan berbagai hal untuk membimbing orang-orang agar menuju pada segala dharma bajik. Buddha mewujudkannya dengan kekuatan dari ikrar semula dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Pahami dengan sepenuh hati. Hari ini, bab kekuatan gaib Tathagata akan selesai. Sejak awal bab kekuatan gaib Tathagata, kita sudah selalu memberitahukan kepada semua orang tentang hati, pikiran. Dengan kebijaksanaan dan ketulusan Buddha, datang ke dunia ini demi satu misi agung, mengajarkan Dharma kepada Bodhisattva dalam segala hal duniawi. Maka dari itu, kekuatan gaib para Buddha dan Bodhisattva bukanlah perubahan ajaib yang tak terduga, melainkan hal yang tak terlukiskan. Bukan sesuatu yang penuh keajaiban dan tak terjangkau, melainkan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman manusia. Sesuatu yang tak dapat dipahami dengan pikiran biasa. Pada waktu itu, bab kekuatan gaib Tathagata akan dimulai. Kebetulan saat itu, tahun 2020, memang benar hubungan antar manusia sangat bergantung pada kemajuan teknologi tinggi. Tidak peduli berapa jauhnya, puluhan ribu kilometer, ribuan mil, kita tetap bisa terhubung. Kedua belah pihak dapat terhubung secara virtual. Meskipun berada di Amerika Tengah yang sangat jauh, tetap bisa tersambung melalui video call. Dalam hitungan detik, kita bisa terhubung seperti ini. Bahkan dalam satu hari, bisa ada ribuan sambungan komunikasi. Semuanya tersambung secara bersamaan. Satu kalimat yang saya ucapkan bisa menjangkau ribuan sambungan, puluhan negara yang berjauhan, tanpa selisih waktu sedetik pun. Mereka semua tetap menerima suara dan pesan saya. Ketika saya berbicara dengan seseorang di suatu tempat, negara dan wilayah lain juga tersambung pada waktu yang sama. Suara yang mereka dengar tidak ada bedanya dari percakapan saya dengan orang lain tersebut. Jika ini bukan disebut kekuatan gaib, lalu harus disebut apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkata, "Wah, luar biasa seperti punya kekuatan gaib. Sedemikian jauhnya, tapi masih bisa berbicara dan saling melihat." Demikian banyak negara yang berbeda dalam waktu bersamaan dapat melihat master. Begitu pula master pada waktu yang bersamaan dapat melihat orang-orang dari banyak negara. Asalkan terdapat jaringan internet, saya dapat melihat kalian di sana-sini. Saya dapat mendengar murid saya berbicara di sini dan dapat mendengar murid di sana menanggapinya. Demikian mata dewa bermanifestasi. Kita semua dapat saling melihat. Mereka dapat melihat saya atau master dengan jelas. Dan saya dapat melihat mereka dalam rumah mereka. Apakah mereka suatu kelompok orang atau pasangan suami istri? Atau hanya satu orang sendirian saja? Saya dapat melihat jelas keadaan di dalam rumah mereka. Saya mendengarkan kata-kata ini. Apakah ini telinga dewa?
Saat mata saya melihat ke layar, apakah ini mata dewa? Ketika saya berbicara sekarang, saya tidak tahu terdapat berapa banyak jaringan yang terhubung. Ada ribuan koneksi. Saya sudah muncul dalam rumah mereka semua. Mereka dapat melihat dan mendengar saya. Apakah mereka telah datang kemari dengan kekuatan gaib? Atau saya pergi ke tempat mereka dengan kekuatan gaib? Ini semua bukanlah kekuatan gaib, melainkan karena kemajuan teknologi, akal budi manusia yang berkembang mewujudkannya. Dengan adanya teknologi demikian dan niat hati untuk bertemu, kita bisa melihat satu sama lain begitu jelas. Ia berbicara, saya mendengarkan. Saya berbicara, ada begitu banyak yang mendengarkan. Kita saling memperhatikan dengan sepenuh hati. Kita selalu mengatakan, Anda sungguh penuh perhatian. Benar, ini adalah penuh perhatian. Pikiran dan semangat yang saling terhubung. Ini yang dimaksud dengan kekuatan gaib. Pada zaman Buddha, sama juga berada di dunia. Buddha membabarkan sutra teratai yang juga merupakan dharma yang didengar di dunia. Buddha mengajarkan ajaran bodhisattva. Jadi, menggambarkan bodhisattva datang dari 10 penjuru. Benar, bodhisattva telah datang. Semangat para bodhisattva, semangat dari bodhisattva Manjusri, kebijaksanaan dan filosofinya. Bodhisattva Avalokitesvara juga datang, welas asihnya. Semangat batinianya yang mengasihi dan melindungi semua makhluk. Bodhisattva Maitreya juga datang. Bodhisattva Maitreya mempunyai tanggung jawab kelak mencapai kemudahan di dunia. Dia merupakan bodhisattva yang mewarisi Dharma Buddha di dunia. Jadi, semua semangat ini telah berkumpul dari masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Filosofi bodhisattva ini merupakan sebuah deskripsi. Pada saat itu, sangat banyak orang mendengarkan Dharma di persamuhan. Sekarang yang diungkapkan dalam bab kekuatan gaib. Jadi, di persamuhan Dharma ini, pada mulanya ada banyak sekali bodhisattva yang datang dari 10 penjuru. Ada bodhisattva dan belahan raga Buddha yang datang. Masing-masing duduk di tempat duduk di bawah pohon mustika. Ada makhluk surgawi yang juga datang. Semua orang seharusnya ingat, naskah sutra sebelumnya telah membahas tentang hal ini. Oleh itu, di masa pandemi ini, kita juga saling terhubung. Jadi, saya senantiasa mengemukakannya. Ini disebut bab kekuatan gaib. Ini adalah ajaran bodhisattva di dunia. Buddha membabarkan sutra teratai. Tidak lain adalah meminta kita membabarkan sutra teratai di dunia. Masalah apapun yang terjadi di dunia, terutama saat pandemi ini, merupakan sumbangsi para bodhisattva terhadap para makhluk yang menderita. Infeksi pernapasan ini, virus COVID-19, adalah penyakit baru dan belum ada obatnya. Pada tahun 2020, virus ini menular dari orang ke orang. Jadi, orang-orang takut. Ini telah menjadi sesuatu yang ditakuti oleh semua negara di dunia. Jadi, satu persatu negara melakukan lockdown, pembatasan wilayah. Desa-desa, kota-kota kecil, kota-kota, dan negara-negara melakukan pembatasan wilayah.
Kita mendengar tentang ini hari demi hari. Lebih dari 200 negara, hampir keseluruhan dunia melakukan pembatasan wilayah. Mereka melakukan pembatasan wilayah dengan larangan bepergian. Tidak ada kendaraan yang diizinkan beroperasi untuk mencegah orang yang membawa virus masuk ke dalam pesawat dan menginfeksi orang di tempat lain. Ini kebijaksanaan tertinggi. Tidak ada obat untuk mengobati virus ini. Jadi, orang-orang tidak dapat mengontrolnya. Yang kita semua punya adalah kebijakan nasional. Seluruh negara kita akan melakukan pembatasan wilayah sementara. Tidak membiarkan siapapun datang dari luar negeri, baik untuk bisnis ataupun pariwisata. Pada waktu ini, segala bentuk perjalanan dilarang. Orang-orang di negara ini tidak dapat keluar dan orang-orang dari negara lain tidak dapat masuk. Ini adalah saat-saat yang kita alami. Pandemi ini adalah kejadian yang luar biasa besar. Jadi, saat kita membaca bab 21, bab kekuatan gaib tata gata, kita kebetulan berada di tengah pandemi. Setiap hari kita membahas topik-topik ini. Demikianlah mempraktikkan sutra teratai. Meninggalkan sejarah tentang apa yang dilakukan relawan suci di dunia selama waktu ini. Ini menunjukkan Buddha merealisasikan berbagai jejak transformasi untuk memberi manfaat dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Ringkasan ini maksudnya untuk memberitahu semua orang tentang prestasi ini. Kita tidak boleh lupa saat kita membaca ringkasan ini, kita tahu bahwa hari ini kita akan segera menyelesaikan bab 21 dari Sutra Teratai karena kita telah melewati bab 21. Dan telah membahas sutra ini, kita juga setiap hari telah membahas isu-isu dalam masyarakat. Beginilah sutra ini dan masalah-masalah duniawi datang bersamaan di sini. Jadi, Buddha menampakkan berbagai hal untuk membimbing orang-orang agar menuju pada segala dharma bajik. Buddha mewujudkannya dengan kekuatan dari ikrar semula dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Kita juga melakukan apa yang harus kita lakukan. Saat kita mendengarkan sutra dan mengamati masalah-masalah masyarakat, kita melihat ajaran Buddha di dunia. Seringkali saat terhubung dalam konferensi video akan terdengar ceramah master tadi pagi mengatakan tentang ini, tentang itu. Mereka mendengarnya. Ternyata terhadap peristiwa duniawi, Dharma Buddha dapat menenangkan batin manusia. Batin mereka merasa tenang, dapat meningkatkan kewaspadaan. Batin menjadi nyaman jika senantiasa memiliki batin dan pola pikir yang benar. Batin lurus dan kekuatan pemikiran kita harus benar. Maka batin dan pikiran akan menciptakan perenungan benar. Ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu kita harus memahami dengan sungguh-sungguh. Kita harus tahu bodhisattva yang giat dan bersemangat maju di dunia. Saya mendengar tentang bodhisattva yang giat dan bersemangat di Sichuan, Tachou, dan beberapa tempat lainnya. Ketika berinteraksi dengan mereka, kita akan mendengar bahwa kata-kata ajaran saya, mereka menerimanya dengan sukacita, bahkan sangat bersemangat untuk maju dan bersungguh hati. Mereka dapat melakukan itu semua, terutama sekelompok bodhisattva yang telah berumur.
Kelompok bodhisattva lanjut usia ini sangat melindungi apa yang dikatakan oleh saya dan melakukan sesuai ajaran saya. Mereka giat bersemangat. Semangat mereka membuat saya terharu ketika berinteraksi dalam jaringan mereka di Sichuan. Ini adalah kelompok bodhisattva lanjut usia. Umur mereka dirata-ratakan adalah sekitar 70 tahun. Mereka mengenal seci. Dari saat gempa bumi Wenchuan, ada yang ke Sichuan dari Tachou untuk menjadi relawan. Bodhisattva ini ada belasan orang. Dulu mereka sering berkeliling dari satu kuil ke kuil yang lain. Di sini kita menyebutnya berkeliling dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah lainnya. Mereka semuanya sangat tulus, memuja dewa, memuja Buddha. Belasan dari mereka semuanya saling menemani bersama. Mendengar bahwa seci di Taiwan tiba di Sichuan, ingin melakukan pengobatan gratis, melakukan bakti sosial, membantu bencana, mereka sangat terharu. Mereka dari Tachou ingin pergi ke Sichuan. Ada beberapa ratus kilometer. Jika mereka ingin melakukan satu trip perjalanan, mulai dari kampung harus berjalan lagi, harus naik mobil lagi, pindah ke mobil, dan naik kereta api, kemudian naik bis. Setiap kali dari subuh sebelum langitnya terang, kira-kira dari dia keluar dari rumahnya, datang hingga ke Sichuan sekitar kira-kira 12 jam. Setiap kali datang, sehingga mereka beberapa puluh orang menyewa sebuah rumah sebesar 66 meter persegi. Di tempat tersebut dengan sepenuh hati bergabung menjadi relawan. Ketika kita pergi, harus makan, tinggal, dan lain-lain. Bodhisattva lanjut usia ini membangkitkan tekad. Bersama dengan penduduk lokal membangkitkan tekad. Ini adalah belasan tahun ini. Para bodhisattva lanjut usia ini dimulai dari seperti ini. Selalu setiap kali datang adalah belasan jam perjalanan. Mereka menyewa rumah itu. Begitu datang ke Sichuan, maka harus tinggal di sana selama beberapa hari. Terus hingga kita membangunnya di tempat tersebut, para bodhisattva lanjut usia ini barulah pindah ke dalamnya. Tidak perlu lagi menyewa rumah. Tempat tersebut merupakan rumahnya. Sekumpulan bodhisattva lanjut usia ini menjaga rumah keluarga di tempat tersebut. Datang dan pergi, bergiliran berjaga di sana. Secara keseluruhan adalah ada yang menjaga rumah keluarga. Mereka adalah sekelompok bodhisattva yang luar biasa dan sangat tulus. Kalau dia tidak pernah ikut seci, dia tetap akan mengalami hal yang sama seiring dengan hukum alam. Kalau dia tidak pernah bertemu dengan orang-orang ini, dia tidak akan punya koneksi dengan mereka semua. Dia datang ke kehidupan ini dan pergi seiring dengan hukum alam. Dia pergi diam-diam dan hidupnya berakhir. Tapi karena dia sudah membentuk jodoh ini, jadi saat hidupnya berakhir, sekelompok orang pergi demi dia. Tidak peduli seberapa jauh. Sekelompok orang yang bersemangat datang untuk menyampaikan belasungkawa dan mengekspresikan kasih sayang untuk keluarga dharma mereka. Ada cerita seperti ini. Saya merasa Xiang Chen telah menjalani kehidupan yang berharga. Dia benar-benar membenamkan diri dalam dharma dan membawa benih ini ke dalam hatinya saat dia meninggal. Pikirannya penuh dengan sukacita dharma saat dia pergi. Saya percaya
dia masih penuh dengan sukacita dharma dan telah kembali dan lahir ke dalam keluarga lain. Sekelompok bodhisattva yang penuh kasih ini dengan penuh rasa hormat pergi melantunkan nama Buddha untuknya dan menghiburnya. Saya percaya bahwa dia sangat terhibur. Seperti inilah kehidupan. Jadi, Buddha menampakkan berbagai hal untuk membimbing orang-orang agar menuju pada segala dharma bajik. Ini semuanya adalah dharma bajik. Buddha mewujudkannya dengan kekuatan dari ikrar semula. Sepanjang jalan ini bersukacita. Saya yakin dia akan datang kembali ke dunia dengan mengikuti kekuatan ikrar. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Kembali ke dunia lagi. Itulah yang seharusnya dia lakukan. Jadi aku akan senang untuknya. Meskipun tidak rela. Namun dalam situasi seperti ini, menurutku dia adalah apa yang seharusnya diperbuat telah pun diperbuat. Segalanya sangat sempurna. Saya sangat tersentuh dan mendoakan yang terbaik untuknya. Mari sebelumnya, naskah sutra kemarin. Sesudah tata gata parinirvana nanti, mereka tahu akan sutra yang dibabarkan oleh Buddha, sebab musabab dan urutannya, serta benar-benar mengajarkannya sesuai makna yang terkandung. Layaknya cahaya terang dari mentari dan rembulan, mampu menghapus segala kegelapan. Ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Betul, dapat menginspirasi orang-orang. Tadi baru dibahas, bukankah para bodhisattva tua ini merupakan panutan bagi umat manusia? Mereka di sana juga mengatakan demikian. Mereka menjadi pemandu tur di taman. Pemandu tur ketika umat Buddha datang, mereka berbincang dan berdiskusi tentang Dharma Buddha. Master mengatakan demikian, konsep sebab akibat membabarkan ajaran Buddha kepada semuanya. Dan jika orang yang tidak suka dengan Dharma Buddha, maka mereka akan berbicara dengan mereka tentang ilmu pengetahuan. Di dalam Dharma Buddha, bagaimana bersifat ilmiah dan filosofis. Lihatlah, mereka adalah orang tua. Mereka juga dapat demikian. Jadi, sekumpulan orang tua ini adalah orang tua yang memiliki kesadaran yang mampu membeda-bedakan fenomena dharma yang murni atau tidak murni di dunia luar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya di dalam naskah sutra ini, mampu menghapus segala kegelapan. Mereka adalah layaknya cahaya terang dari mentari dan rembulan, mampu menghapus segala kegelapan. Ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Benar sekali, kegelapan para makhluk. Ketika orang-orang datang mengunjungi kampus kita di Sichuan, ada sekelompok bodhisattva ini yang akan memandu mereka keliling. Mereka akan memperkenalkan ajaran Buddha dan memperkenalkan seci, menunjukkan kepada mereka gambar-gambar bodhisattva hidup, jalan mana yang mereka lalui, dan membawa manfaat bagi desa-desa mana saja. Dan bila ada yang tidak tertarik mendengar ajaran Buddha, mereka akan berkata kepada mereka, orang-orang ini adalah orang baik. Masa kini, mereka adalah bodhisattva hidup di dunia. Mereka semua bersatu hati dan satu tekad untuk berbuat kebaikan, bersumbangsi tanpa pamrih. Mereka adalah orang-orang baik sejati di dunia ini. Mereka sama seperti orang-orang biasa di masyarakat
dan menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal ini. Mereka yang mendengarnya pun akan merasa sangat tersentuh ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Bahkan orang-orang yang semula tidak percaya, setidaknya mereka akan pulang dengan hati yang tersentuh. Inilah sekelompok bodhisattva lanjut usia yang luar biasa. Berikutnya, bagian naskah sutra ini mengatakan demikian. Aku telah mengajari bodhisattva yang tak terhingga, di mana pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal. Dari itu, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengarkan tentang manfaat dari jasa kebajikan ini, setelah aku parinirvana nanti, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Orang-orang ini di jalan kemudahan sudah pasti tiada keraguan sedikit pun. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Semua orang juga seharusnya memahami dengan jelas bagian naskah sutra ini. Aku telah mengajari bodhisattva yang tak terhingga, di mana pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal. Buddha datang ke dunia dengan tujuan utama untuk memberikan pengajaran dan bimbingan, yakni ingin memberikan pengajaran dan bimbingan kepada semua orang untuk menjadi bodhisattva. Maka aku telah mengajari bodhisattva yang tak terhingga. Setiap orang adalah bodhisattva yang di mana pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal. Pada akhirnya juga harus memberitahu mereka tentang kendaraan tunggal, ajaran metode terampil dan kendaraan kecil pada masa lampau. Beliau telah menyimpulkan semuanya. Buddha meringkas semua itu untuk memasuki ajaran kendaraan besar, sehingga di mana pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal, secara bertahap membimbing mereka yang memiliki akar kapasitas kecil, yang pernah mendengarkan Dharma Agung juga mencapai akar kapasitas yang besar. Setelah mendengar dengan jelas, kemudian memahami, aku telah mengajari bodhisattva yang tak terhingga, di mana pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal, menggunakan sutra teratai ini untuk mengajari para makhluk yang tak terhingga, hingga pada akhirnya mereka berdiam pada jalan kemudahan dari kendaraan tunggal. Ini dapat menghapus kebiasaan dari pikiran terdelusi yang ada sejak masa tanpa awal dulu. Layaknya mentari dan rembulan yang mampu menghapus kegelapan. Setiap kata yang masuk ke dalam telinga, diam-diam mereka menyerap, merenungkan, dan mengingatnya dalam-dalam. Ini yang dimaksud dengan pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal. Menggunakan sutra teratai ini untuk mengajari para makhluk yang tak terhingga, hingga pada akhirnya mereka berdiam pada jalan kemudahan dari kendaraan tunggal. Ini sangatlah sederhana. Ini dapat menghapus kebiasaan dari pikiran terdelusi yang ada sejak masa tanpa awal dulu. Kita telah mendengar begitu banyak. Kita memiliki banyak kebiasaan buruk pada masa lalu. Sikap setengah hati juga telah dirubah. Kita sering mendengar kisah yang dibagikan oleh bodhisattva lanjut usia kepada kita. Dia juga berkata demikian. Terima kasih, Master. Kita telah banyak berubah. Tabiat pada kehidupan kita juga telah berubah. Ini merujuk kepada hubungan kepada kehidupan, laksana ibu pada kehidupan kita, seperti ibu dari jiwa kebijaksanaan, sehingga disebut sebagai hubungan akrab dengan Master. Mereka juga melafalkan sebuah lagu,
Mereka berkata, jikalau saat mereka teringat master, maka lagu inilah yang akan dilafalkan. Teringat akan lagunya master, lalu mereka akan melafalkannya keluar. Merasakan adik seperguruanku yang sedemikian rupa, sangatlah terukir dalam hati. Menyayangi master, mereka mengubah hidupnya. Inilah perubahan yang didapatkan dari mendengarkan sutra. Terlebih lagi akan sutra teratai yang dibabarkan Buddha. Tabiat buruk yang dimiliki makhluk hidup sejak dahulu kala juga harus dihilangkan sepenuhnya. Bukan hanya tentang mengubahnya, tetapi harus dihilangkan juga. Jadi, layaknya mentari dan rembulan yang mampu menghapus kegelapan, berarti kegelapan dalam hati lenyap sepenuhnya. Segala sesuatu dalam pikiran menjadi jernih. Ini bukan hanya tentang kebingungan dan kegelapan, melainkan tentang pemahaman di dalam hati. Begitu Anda mendengar ajaran Buddha, segalanya menjadi jelas sehingga kegelapan pun sirna. Setiap kata yang masuk ke dalam telinga, diam-diam mereka menyerap, merenungkan, dan mengingatnya dalam-dalam. Kurang lebih, dengarkanlah kalimat seperti ini. Lalu, dengan khidmat, simpanlah ke dalam hati serta pikiran. Maka dari itu, menyerap dan merenungkan, selalu meletakkannya di dalam hati serta pikiran kita. Biarkan pemikiran kita terjernihkan oleh ajaran Buddha. Dikatakan bahwa kita harus tinggal dalam satu kendaraan. Semua kebingungan di masa lalu tentang ajaran Buddha kini telah sepenuhnya berbalik. Kita pun bergerak menuju kendaraan yang sejati. Dari itu, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengarkan tentang manfaat dari jasa kebajikan ini, dikarenakan ini, semua orang yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengar tentang manfaat besar dari jasa kebajikan dengan menegakkan sutra ini. Jadi, dari itu, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengarkan tentang manfaat dari jasa kebajikan ini, dikarenakan ini, orang-orang yang telah memiliki kebijaksanaan ini setelah mendengarkan tentang manfaat dari jasa kebajikan dengan menegakkan sutra ini, maka demikian, semua orang yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengar manfaat besar dari jasa kebajikan dengan menegakkan sutra ini. Itulah yang disebut manfaat besar sesungguhnya. Manfaat besar yang bagaimana? Apakah berarti mendapatkan banyak uang? Bukan. Yang diperoleh adalah sukacita dalam dharma. Semakin saya dengar, batin ini semakin dipenuhi sukacita. Sutra ini saya simpan dalam batin saya. Saya bisa menggunakannya, mempraktekkannya di tengah masyarakat. Dalam berinteraksi dengan orang lain, saya jadi lebih memahami banyak hal. Jadi inilah sukacita dalam batin. Kita harus melatih diri, baru bisa mempraktikkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak melatih diri, hanya mendengarkan ajaran, semua hanya berlalu begitu saja. Hanya mendengarkan tidak akan memperoleh manfaat. Tidak ada pahala kebajikan. Mendengarkan harus bisa memberi manfaat. Dengan kita serap ke dalam batin kita, menyerap, merenungkan, dan mengingatnya dalam-dalam. Kita harus memberikan manfaat saat berinteraksi dengan orang lain. Dalam cara kita berperilaku, inilah yang disebut manfaat besar dari jasa kebajikan. Dengan menegakkan sutra ini, barulah kita benar-benar disebut sebagai orang yang memegang dan menegakkan sutra dengan bersungguh hati. Setelah aku parinirvana nanti,
hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Setelah Buddha parinirvana nanti, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Setelah aku parinirvana nanti, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Buddha demikian berpesan kepada kita dan juga berpesan kepada orang-orang saat itu. Jika aku parinirvana, Dharma yang telah saya babarkan harus ada orang yang berikrar untuk menerima dan menegakkannya. Semua orang harus menerima dan menegakkannya. Akan tetapi harus ada orang yang membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, mengemban tanggung jawab akan Dharma ini. Harus terus-menerus demikian diwariskan, sehingga setelah Buddha parinirvana nanti, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Selanjutnya dikatakan, orang-orang ini di jalan kebudahan sudah pasti tiada keraguan sedikit pun. Orang bijaksana seperti ini pada ajaran dari jalan suci Buddha sudah menetapkan hati tanpa keraguan sedikit pun. Pujian atas kekuatan gaib telah berakhir. Orang yang demikian, orang yang menerima sutra ini dapat berada di jalan ini, jalan dari sutra teratai yang menakjubkan. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Kita menegakkan sutra, saat ini kita menapaki jalan ini. Sutra adalah jalan. Tubuh kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga orang-orang ini di jalan kebudahan ini yaitu sutra teratai. Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan utama. Jalan yang akan dibentang adalah jalan bodhisattva yang akan diajarkan, sehingga semua orang menapaki jalan ini. Tidak perlu takut, berjalan dengan tenang. Jangan ragu-ragu, berjalan di atas jalan ini sudah benar. Maka sering dikatakan, hal yang benar lakukan saja. Jalan yang benar dilalui saja. Kita tenang. Jadi, orang bijaksana seperti ini, orang yang memiliki kebijaksanaan seperti ini, memilih menapaki jalan seperti ini. Di ajaran dari jalan suci Buddha ini, kita sudah pasti tidak akan ada keraguan dalam hati. Melangkah maju dengan tenang. Ini adalah apa yang dipuji sebagai kekuatan gaib. Bab ini adalah sampai di sini. Kita harus mengingatnya. Bab ke-21 ini adalah apa yang sekarang dikhawatirkan oleh Buddha. Apakah ada orang yang bisa menyebarkannya? Apakah semua orang mengerti? Apakah ada praktikkan dalam tindakan nyata? Ini adalah satu hal yang paling diperhatikan Buddha Sakyamuni saat ini. Sehingga bersiap-siap untuk menitipkan, mencari orang yang bisa dipercayai, sehingga dia menggunakan bab kekuatan gaib, menyampaikan semangat dari sutra ini, bagaimana hati dan pikiran bisa dipraktikkan secara nyata di dunia. Naskah sutra ini harap semua orang harus bersungguh hati, kata demi kata, kalimat demi kalimat, membandingkan permasalahan dan wujud di dunia, perbandingan dengan permasalahan untuk memahami prinsip kebenaran, dengan prinsip kebenaran untuk memahami ajaran, dengan ajaran untuk memahami jalan yang kita tapaki dalam kehidupan. Jika kita memahami secara tuntas, maka hati tiada kekhawatiran, terbebas dari kekhawatiran. Jadi hati kita tenang. Maka tidak perlu ada keraguan. Ini adalah hati. Hati dan pikiran kita selaras, jalan benar. Yaitu sutra teratai, Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan utama. Jalan yang akan dibentang
adalah jalan bodhisattva yang akan diajarkan, sehingga semua orang menapaki jalan ini. Tidak perlu takut, berjalan dengan tenang, jangan ragu-ragu. Berjalan di atas jalan ini sudah benar. Maka sering dikatakan, hal yang benar lakukan saja. Jalan yang benar dilalui saja. Kita tenang. Jadi, orang bijaksana seperti ini, orang yang memiliki kebijaksanaan seperti ini, memilih menapaki jalan seperti ini. Di ajaran dari jalan suci Buddha ini, kita sudah pasti tidak akan ada keraguan dalam hati. Melangkah maju dengan tenang. Ini adalah apa yang dipuji sebagai kekuatan gaib. Bab ini adalah sampai di sini. Kita harus mengingatnya. Bab ke-21 ini adalah apa yang sekarang dikhawatirkan oleh Buddha. Apakah ada orang yang bisa menyebarkannya? Apakah semua orang mengerti? Apakah ada praktikkan dalam tindakan nyata? Ini adalah satu hal yang paling diperhatikan Buddha Sakyamuni saat ini. Sehingga bersiap-siap untuk menitipkan, mencari orang yang bisa dipercayai. Sehingga dia menggunakan bab kekuatan gaib, menyampaikan semangat dari sutra ini. Bagaimana hati dan pikiran bisa dipraktikkan secara nyata di dunia. Naskah sutra ini harap semua orang harus bersungguh hati, kata demi kata, kalimat demi kalimat, membandingkan permasalahan dan wujud di dunia, perbandingan dengan permasalahan untuk memahami prinsip kebenaran, dengan prinsip kebenaran untuk memahami ajaran, dengan ajaran untuk memahami jalan yang kita tapaki dalam kehidupan. Jika kita memahami secara tuntas, maka hati tiada kekhawatiran, terbebas dari kekhawatiran. Jadi hati kita tenang, maka tidak perlu ada keraguan. Ini adalah hati. Hati dan pikiran kita selaras, jalan benar. Ini adalah arah tujuan kita yang sebenarnya. Jadi katakan kepada kalian semua, berpesan lagi, sutra ini, Buddha begitu khawatir. Kita jangan membuat Buddha khawatir. Mohon Buddha jangan khawatir. Kami para murid mengingat semua ini, pasti akan melangkah dengan baik di jalan ini, seperti apa yang diamanatkan oleh Buddha. Kini, lebih dari 2500 tahun lalu, kita semua harus melangkah di jalan bodhisattva. Tidak akan menyimpang darinya satu langkah pun. Ini adalah apa yang harus kita iklarkan kepada Buddha. Oleh karenanya, harap kalian semua bersatu hati, membangkitkan iklar. Setiap saat, setiap niat, pikiran harus lebih bersungguh hati.